Dua ayam dari pendatang baru ini apakah bisa mengancam dominasi ayam budget yang sudah ada? Dan yang menarik yang satu ini, yaitu punya tuning suite. Apakah bisa mengancam line up-nya KZ yang punya tuning suite juga? Simak ulasan selengkapnya. Halo semuanya, balik lagi dengan Nopins Audio. Oke, kali ini saya mau bahas dua ayam sekaligus dari brand pendatang baru yaitu ND Earphone. Tapi sebelumnya makasih banyak nih buat ND Earphone atas sampel reviewnya. Nah, buat teman-teman yang penasaran sama brand yang satu ini, bisa cek linknya di deskripsi. Oke, saya akan mulai dulu dari harganya. Nah, ND Nice ini dibanderol sekitar 400 ribuan. Sedangkan ND DD3 dibanderol sekitar 300 ribuan. Nah, keduanya punya packaging yang sangat simpel. Nah, jualan utama boxnya yaitu anime ataupun waifu. Tapi ini strategi yang cukup berhasil, soalnya ada beberapa teman-teman yang beli earphone karena boxnya. Oke, lanjut bahas speknya. Keduanya punya spek yang berbeda. Yang ND Nice punya spek dual hybrid driver yaitu 1DD dan 1BA. Sedangkan ND DD3 menggunakan single dynamic driver tapi punya tuning suite. Lanjut bahas fisik, build quality, dan fitting. Keduanya punya build quality yang cukup solid. Ya, samalah dengan kebanyakan ayam di kelas ini, yaitu menggunakan kombinasi resin dan metal. Nah, untuk model keduanya cakep. Oke, kita lihat yang ND Nice ini. Kelihatan elegan dengan faceplate yang unik. Pokoknya ini ganteng. Sedangkan ND DD3 ini kelihatan lebih menarik atau lebih eye-catching. Terutama warna birunya ini. Nah, untuk kualitas kabelnya terbilang standar aja ya. Tapi ini menurut saya sedikit lebih baik dibanding kabel bawaan KZ. Selain itu, splitter dan housing jack menggunakan bahan aluminium, jadi kelihatan lebih kokoh aja. Oke, lanjut bahas fitting. Di telinga saya fittingnya pas, gak ada masalah kegedean karena ukuran housing keduanya ukuran yang umum. Oke, masuk ke kualitas audionya. Saya akan bahas dulu yang ND Nice ini. Nah, ayam ini punya tonal yang cukup mainstream, yaitu cukup V-shape. Cukup bass boost utamanya di bagian mid bass dan treble-nya juga di boost. Ini mengingatkan saya pada tuningan KZ ZSN Pro. Dan untuk timbrenya juga agak sedikit plastiki. Oke, saya akan bahas dulu dari bassnya. Nah, ND Nice ini punya bass yang cukup gede, fun, kemudian pukulannya juga berasa nonjok dan bassnya ini nggak lambat. Tapi bukan juga yang cepet-cepet banget. Kedalaman atau deepnya juga cukup baik. Karakter bassnya ini mirip dengan bassnya KZ ZSN Pro. Tapi overall kualitas bassnya oke lah. Nah, di bagian mid cukup mundur, vokalnya agak tipis tapi cukup clear. Hanya saja timbre vokalnya kurang natural dan cukup sibilant. Nah, di bagian treble cukup sparkling, detail, extended, dan clarity-nya bagus. Istilah simpelnya ngencering seperti treble ZSN Pro. Namun sayangnya cukup picky dan timbre BA-nya cukup berasa kurang natural walaupun memang gak sepicky dan gak semetalik ZSN Pro. Oke, lanjut ke teknikalitas. Selain bassnya yang fun, keunggulan ND Nice ini ada di teknikalitasnya. Resolusinya cukup baik, soundstage-nya luas dan cukup megah, dan depth-nya juga cukup baik. Kemudian separasinya juga terpisah-pisah dengan baik dan imagingnya juga cukup akurat. Saya nggak bisa bilang ayam ini punya teknik melebihi harganya, tapi dibandingkan KZ Krilla yang punya teknikalitas terbaik di kelas 300 ribuan, nah ND Nice ini sangat bersaing secara teknikal dengan KZ Krilla. Oke, lanjut ke ND DD3 ini. Nah, overall tuningnya beda dengan ND Nice. Di sini tuningnya lebih gelap atau lebih dark. Kemudian bass boost, timbrenya kurang natural, agak plastiki dan honky.
Oke, saya akan bahas berdasarkan urutan tuning switch. Soalnya di sini ketika tuning switch-nya off, maka suaranya tidak keluar, alias off juga. Oke, yang pertama switch 1 on, switch 2 off, dan switch 3 off. Seperti yang sudah saya bilang tadi, tonalnya gelap alias dark, timbrenya kurang natural, bassnya gede tapi madi alias kotor, dan artikulasinya kurang jelas. Kemudian mid dan vokalnya terasa honky atau ketahan. Jadi seperti ditutupi kain gitulah. Selain itu treble-nya gelap, clarity-nya gak muncul, dan ekstensinya sangat roll off. Nah, ini mengingatkan saya dengan The Lord QKZ AK6X yang sama-sama gelap atau dark. Bedanya bass dan vokal AK6X lebih madi dan terasa lebih gelap lagi. Oke, lanjut ke teknikalitasnya. Nah, dengan tonal yang seperti ini, maka teknikalitasnya juga sangat anjlok, alias sangat di bawah rata-rata. Resolusinya entah kemana, soundstage-nya cukup sempit, separasinya ngumpul di tengah, dan imagingnya juga nggak presisi. Ditambah ayam ini juga berat di drive. Oke, lanjut ke switch 1 dan 2 on, switch 3 off. Nah, pada settingan ini suaranya jadi agak sedikit lebih lepas, gak terlalu madi. Utamanya di vokal dan treble, tapi sekali lagi ini masih cukup gelap. Oke, lanjut ke switch 1, 2, dan 3 on, alias semuanya on. Nah, pada settingan ini masih cukup gelap, tapi sedikit lebih mudah di drive. Overall, kualitas audionya masih sama, dan tuning switch-nya tidak membantu secara kualitas audionya. Jadi kalau secara kualitas audio ini jelas bukan saingannya KZ-Defy, Krilla, ataupun Castor. Lebih tepatnya mungkin ini saingannya QKZ AK6X. Oke, kesimpulannya untuk ND Nice ini menurut saya cukup recommended, apalagi buat teman-teman yang suka dengan tonalnya KZ ZSN Pro. Tapi overall ND Nice ini punya kualitas audio yang lebih baik. Selain itu ND Nice punya desain yang elegan, faceplate-nya juga cakep, dan punya teknikalitas yang bagus di kelasnya. Jadi untuk brand pendatang baru ini start yang cukup bagus. Good job buat ND Earphone. Tapi maaf nih, buat ND Earphone saya tidak bisa merekomendasikan ND DD3 pada teman-teman yang nonton. Soalnya karakter tonalnya yaitu gelap, dark, kemudian timbrenya kurang natural, dan plastiki gitulah. Tapi kecuali nih, kalau teman-teman memang suka banget dengan tonal QKZ AK6X yang saya benci, mungkin bakal suka dengan ND DD3 ini. Tapi intinya buat ND Earphone saya tunggu nih ayam yang punya tuning switch tapi kualitasnya sangat-sangat bersaing dengan yang sudah ada. Oke, itu saja yang bisa saya bahas dari kedua ayam ini. Sampai jumpa lagi dan salam Lopins Audio.